Jumpa lagi dengan saya Punjo Setiawan di acara Toko Bangunan Online. Ya, seperti biasa, perkenalan diri dulu. Kali ini saya akan membahas 6 hal yang biasa dilakukan oleh pemula di YouTube kayak saya. 6 hal ini, tapi sebelum itu saya sedikit ingin menyampaikan. Saya dulu pernah termotivasi gitu. Kalau mau bikin sukses itu bikin solusi terhadap sebuah masalah. Kemudian saya mencari masalah di sekeliling ini. Bukan maksudnya bukan bukan apa mencuri atau apa enggak ya, apa atau bikin onar enggak. Saya mikir gitu, apa ya yang bikin yang terjadi masalah? Ternyata adalah outfit atau pakaian. Terutama bagi orang yang gemuk ya, kayak saya ini kan itu susah untuk cari pakaian yang pas gitu. Terutama adalah celana dalam. Ibu-ibu hamil itu kan juga membengkak ya size-nya, dan ada khusus memang harus celana dalam ibu hamil. Jadi ukurannya size-nya beda. Sama juga orang gemuk-gemuk gitu, pemuda, pemudi, ibu, bapak, mbah, ya atau mbah-mbah kongkong yang gemuk juga kalau milih celana dalam itu mikir-mikir ya berapa gitu kan, 3 jari atau gimana. Akhirnya disitulah saya merasa ada solusi. Saya ingin nawarkan solusi ke orang-orang yang kesulitan mencari celana dalam dengan ukuran jumbo. Akhirnya saya membuat website namanya www.sempakjumbo.com, dan itu koit. Maksudnya itu sudah tewas gitu. Sempat mendapatkan respon yang bagus ya. Orang itu kemudian tanya mereknya apa, size-nya berapa gitu. Namun tidak ada yang menghandle, akhirnya itu tutup. Mengatasi masalah dengan sebuah solusi, tapi akhirnya tutup. Baiklah, 6 hal, balik ke 6 hal. 6 hal yang dilakukan oleh YouTuber pemula macam saya ini apa saja? Yang pertama adalah memanfaatkan betul-betul HP kentang untuk syuting, untuk editing, bahkan untuk upload. Saya lagi mikir ya, kenapa kok dinamakan HP kentang ya? Kenapa sih? Atau mungkin cari nama lain gitu loh, misalkan HP kardus gitu. Kenapa nggak pakai HP kardus? Atau ya kardus udah dipakai ya, dua hal, jenderal kardus dan lelaki kardus itu sudah dipakai. Mungkin HP apa ya yang kira-kira dekat dengan selangkangan gitu, apa ya, HP sempak atau HP kancut gitu kan, tapi terlalu vulgar kalau itu. Nggak tahu, saya mikirnya padahal kalau Anda beli kentang di McDonald itu juga mahal loh, French fries di situ harganya juga lumayan ya, padahal mahal juga ya. But anyway, memakai HP kentang untuk macam-macam. Artinya biasanya Android tuh. Android gitu kan, karena mudah untuk download aplikasi yang sudah krek-krekan, mudah untuk cari modnya gitu, aplikasi yang berbayar itu jadi nggak ada harganya gitu di Android gitu karena bisa di-download, tapi itu memberikan kemudahan bagi YouTuber pemula untuk memanfaatkan krek-krekan itu untuk berbuat untuk menghasilkan sebuah karya gitu ya. Itu yang pertama, memanfaatkan betul-betul HP kentang untuk shooting, untuk editing, bahkan untuk uploading pasti ya. Biasanya dari murni dari HP. Hal yang kedua yang biasa dilakukan adalah pilih-pilih stand, pilih-pilih tripod, pilih-pilih ring light, bingung masalah lightning gitu. Itu umum terjadi. Saya juga gonta-ganti. Ini enaknya pakai apa nih ya? Ini pakai HP, kita manfaatkan betul HP, berarti kita butuh stand untuk HP gitu. Kita butuh catokan buat HP-nya gitu. Pilih-pilih lah, mulai harga 2.000, 3.000, 5.000 perak gitu sampai ratusan ribu ada. Pilih-pilih hal itu, mikirin lightning gitu, gimana ya supaya saya bisanya malam, kalau saya malam di kos-kosan gitu gelap gitu, lampunya nggak cukup, ada dua, beli lampu yang harga 250 atau 150 yang 50 watt LED itu, saking terangnya, saking panasnya. Atau bisa dengan ring light misalkan harga 150.000. Biasanya pilih-pilih itu ya, pilih-pilih hal itu umum terjadi. Itu yang kedua, pilih-pilih stand, tripod, ring light. Dan itu wajar karena kalau dipegangin seperti ini kan ya goyang-goyang nggak masuk ya. Yang ketiga itu biasanya menghabiskan waktu untuk melihat tutorial, itu wajar. Saya lihat tutorial gitu, gimana ngedit lewat HP gitu, gimana supaya HP, intronya keren gitu. Padahal kalau kita utak-utak sendiri juga ketemu sendiri gitu.
Jadi biasanya juga banyak menghabiskan waktu di YouTube untuk melihat kiri kanan, mencari inspirasi atau misalkan siapa nih yang bisa ditiru. Saya mau bikin nih kayak gini nih. Ini modelnya kayak gini nih saya demen. Saya akan bikin video model kayak gini. Kemudian di konsep gitu, kemudian ketika take gitu bingung. Ini ngapain gitu ya. Tapi itu enggak masalah karena memang semuanya itu berasal dari kebiasaan. Kalau kita melakukan hal ini, wah jadi motivator dong saya ini. Oke, kalau kita melakukan hal ini sering-sering, 1 sampai 8 jam sehari, sebulan itu sudah lanyah sendiri, sudah tahulah cengkoknya itu gimana. Jadi efeknya juga bagus kalau kita sering-sering mendengar video karya orang lain, kita akan terinfluence dan mungkin ada sedikit modifikasi. Kalau kita sering bikin, lama-lama juga makin ahli. Kuantitas dulu baru kualitasnya. Jadi jangan sampai nanti terjebak saking banyaknya lihat video, kemudian lupa waktu untuk bikin. Segera matikan YouTube Anda dan segera bikin dari sekarang. Yang keempat adalah bingung untuk mencari jenis kontennya apa ya. Saya bikin konten kayak vlog kah, atau misalkan review barang kah, atau memang tutorial kah, atau memang saya bikin entertainer gitu, macam-macam. Silahkan saja pilih yang sesuai dengan diri sampean. Saya pribadi awalnya itu duduk di meja manis begitu ya, kemudian saya pakai condenser mic, sekarang pakai mic dinamik, saya ngoceh bau di situ, saya sertakan video orang lain, saya komentari, dicobalah macam-macam dicoba. Akhirnya saya sendiri menemukan format yang tepat buat diri saya sendiri. Misalkan ngevlog gitu, saya nggak eh, nggak terlalu ke situ ya, nggak terlalu ke ngevlog atau hanya sekedar sharing cerita saja, tidak sampai ngevlog kemudian ngedit kayak ada time lapse-nya atau misalkan niru gaya Casey Neistat atau misalkan kita sharing-sharing hal-hal pribadi gitu. Nggak, itu no, saya kira-kira nggak cocok ke sana deh. Atau misalnya review barang, ini cocok nih saya review barang ini ya. Saya punya dagangan, kemudian saya review ya. Mungkin butuh stand yang overhead shot gitu kan, bisa dibikin lewat pakai pipa gitu. Mungkin itu cocok dengan Anda. Jadi masing-masing dari kita punya kecenderungan sendiri-sendiri. Ada yang mungkin dia seorang murni entertainer, artinya bener ya, entertainer ya, seorang artis YouTube gitu, dia suka gitu kan, kemudian memang charming dan memang menjual gitu, wajahnya menjual saking gantengnya atau saking jeleknya. Nah kemudian dia bikin sesuatu yang branding dirinya sendiri tentu untuk menjadi entertainer YouTube, why not gitu. Jadi masing-masing dari kita punya kecenderungan sendiri-sendiri, silahkan maksimalkan dan cari terus hal itu dengan cara apa? Mencoba. Ngevlog nggak cocok, coba review barang nggak cocok, misalkan ada komentar nggak cocok, misalkan kita pakai video reaksi terhadap video yang lain gitu. Atau misalkan kalau nggak cocok dengan semua itu, kita cocoknya untuk tutorial gitu. Jadi kita coba hal-hal yang memang kita suka dan itu sesuai dengan karakter kita sendiri. Hal umum yang juga dilakukan oleh YouTuber pemula adalah berkomentar di akun yang lain. Ini sering saya jadi lupa ya, bahwa YouTube itu adalah komunitas yang kita perlu untuk bersosialisasi dari satu akun ke akun yang lain. Artinya ada trik itu, orang komentar di akun terkenal, cari kira-kira mana yang bisa bisa hype gitu, bisa bikin sensasi di situ dalam batas kewajaran untuk bisa mendapatkan atensi, sehingga orang-orang yang terhubung dengan YouTube itu atau melihat akun untuk komentar kita itu pengen tahu diri kita siapa, dan akhirnya memperbesar peluang follow ya, peluang follow untuk ataupun subscribe di channel kita. Jadi sering sekali bagi YouTuber pemula pasti itu untuk berkomentar di akun-akun yang lain, meskipun kadang juga kelupaan. Itu adalah poin utama. Bikin 10 video, 20 video, 50 video, tapi kok subscribernya nggak jalan-jalan, ini mungkin salah satu faktornya adalah kita tidak berkomentar di akun yang lain untuk mendapatkan atensi dari penikmat YouTube yang lain. Hal keenam yang menjadi hal yang paling umum, paling tidak itu yang saya rasakan adalah upload melalui warkop. Barter bro, kalau dulu ada warnet gitu, sekarang ini zamannya warkop ya, warkop. Anda pernah belum pernah upload di warkop? Kalau belum pernah upload di warkop berarti belum syah menjadi YouTuber Indonesia. Beda ya. Jadi di Indonesia ini berbeda. Di luar mungkin jaringannya sudah 10G kalau nggak salah apa gitu ya. Kita mau baru masuk 5G gitu.
Sedangkan misalkan kalau Anda ngedit di video, video di HP gitu filenya 200, 300 mega ya, bahkan mungkin 1 giga kalau HP Anda Xiaomi. Kemudian Anda upload pakai kartu, modiar gitu. Biasanya jatahnya untuk 1 bulan, kemudian bisa habis dalam 1 hari gara-gara upload tok ya. Jadi upload di warkop itu hal yang umum terjadi. Beli ya, paling murah itu apa? Es teh atau misalkan kopi gitu kan. Good day freeze biasanya. Kemudian kita buka HP di situ. Kalau buka laptop, kalau di Surabaya itu ada cas sendiri. Nggak semua warkop sih, tapi biasanya ngecas sendiri, ini tambahan 5.000 ini untuk bisa browsing ataupun upload download melalui laptop. Kita apa namanya itu, kita upload pakai HP gitu kan, kadang lama gitu, kadang juga cepet. Menarik itu ya. Ada yang mungkin sampai bikin konten di warkop, silakan komentar di bawah. So warkop ini menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari perkembangan konten digital di tanah air. Baiklah, itu saja 6 hal yang dilakukan oleh YouTuber pemula, dalam tanda petik pasti dilakukan oleh YouTuber pemula. Kalau Anda berkenan dan like video ini, kalau Anda suka, ya like ya. Kalau Anda berkenan silahkan subscribe di channel saya, follow juga akun Instagram saya di @togobangunan_online. Kita bisa bincang-bincang di situ juga. Kalau Anda mau komentar silahkan komentar, dan kita jumpa di lain kesempatan. Bye bye.